Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan mengajarkan salah satu artikel tentang semak duri kaitannya dengan Maria dan inkarnasi. Kita tahu bahwa dalam kisah para rasul, Musa melarikan diri dari Mesir ketika ia berada di tanah Midian selama 40 tahun. Kalau kita baca dalam kisah Rasul 7 ayat 30, di situ Lukas mengatakan, ketika 40 tahun telah berakhir, di sana muncul kepadanya di Gunung Sinai seorang malaikat dalam nyala api di semak-semak. Nah, di sini kita lihat Musa dipersiapkan oleh Allah selama 40 tahun sebelum peristiwa semak-semak itu terbakar. Titik balik di dalam hidupnya pada saat itu, dan titik balik di dalam sejarah manusia. Tetapi apakah kita tahu bahwa semak yang terbakar sering dilihat sebagai simbol Maria yang membawa Tuhan ke dalam rahimnya? Interpretasi dari Bapak Gereja tentang semak berduri yang terbakar yang mengubah kehidupan Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini adalah satu tipologi terhadap Maria yang membawa Tuhan ke dalam rahimnya, yang mengandung Tuhan ke dalam rahimnya. Nah, kalau kita lihat di dalam ikon seperti ini, ada semak-semak yang terbakar, dan lalu ada Bunda Maria yang mengandung firman Allah itu. Nah, kemudian semak adalah gambaran dari peristiwa bahwa perawan Maria, dia membuat, mengandung juru selamat itu bertumbuh, berkembang seperti mawar yang tumbuh dari semak-semak tubuh manusia. Atau lebih tepatnya karena dia mengeluarkan kekuatan pancaran ilahi. Oleh sebab itu kita membaca dalam kitab Keluaran 3 ayat 2, malaikat Allah menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api di tengah-tengah semak-semak, dan lihatlah semak terbakar, namun tidak terbakar, dalam Keluaran 3 ayat 2. Nah, di dalam tradisi Kristen Oriental atau Oriental Ortodoksi, semak yang terbakar dipandang sebagai simbol Maria. Mereka mengatakan bahwa semak yang terbakar dilihat oleh Nabi Musa di padang gurun. Api itu di dalamnya terbakar, tetapi tidak pernah terbakar atau melukai. Hal yang sama dengan perawan Maria Theotokos. Dia membawa api keilahian. 9 bulan dalam tubuh sucinya, sekali lagi dikatakan tentang Kristus bahwa ia adalah api yang membakar. Di dalam Ibrani 12 ayat 29. Api yang membakar di dalam semak adalah simbol Kristus, dan semak itu sendiri melambangkan keperawanan. Seperti api yang membakar semak itu, tetapi semak tidak terbakar oleh api, melainkan memancarkan terang ilahi. Demikian juga Maria yang membawa terang itu ke dalam rahimnya, dan dia tetap perawan. Semak duri tidaklah enak karena menusuk, menyakitkan. Namun Maria menerima itu dengan ketaatan. Saint Irenaeus dari Lyon mengatakan tentang ketaatan perawan Maria. Simpul ketidaktaatan Hawa telah dilepaskan oleh ketaatan Maria. Sebab apa yang telah diikat kuat oleh perawan Hawa melalui ketidakpercayaannya telah diuraikan oleh perawan Maria melalui iman. Nah, kelahiran Kristus adalah hal paling ajaib di dunia ini. Sebab firman Allah itu menjadi daging, dan itu tanpa merobek keperawanan Maria, seperti api yang menyala di dalam semak, tanpa membakar semak itu sedikit pun. Kalau begitu, siapa Kristus yang begitu penuh mukjizat? Nah, Bapak Gereja bernama Gregory the Theologian menjawab, ia dilahirkan tetapi dia sudah diperanakan. Dia dikeluarkan dari seorang wanita tapi dia masih perawan. Ia dibungkus dengan kain lampin, tetapi dia menyingkirkan pakaian lampin dari kuburan ketika dia bangkit kembali. Ia diletakkan di palungan, tetapi ia dimuliakan oleh para malaikat. Seorang yang diberitakan oleh bintang dan dipuja oleh orang Majus. Ia tidak memiliki bentuk maupun kejelian di mata orang Yahudi, tetapi bagi Daud dia lebih adil daripada anak-anak manusia. Dan di atas gunung dia terang seperti kilat.
dan menjadi lebih bercahaya daripada matahari, membawa kita ke dalam misteri masa depan. Ia dibaptis sebagai manusia, tetapi ia mengampuni dosa sebagai Allah. Dia dicobai sebagai manusia, tetapi dia menaklukkan sebagai Allah. Dia lapar, tetapi dia memberi makan ribuan orang. Dia haus, tetapi dia menangis. Jika ada orang yang haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum. Dia lelah, tetapi dia adalah kedamaian dari mereka yang berduka dan berbeban berat. Dia berdoa, tetapi dia mendengar doa. Dia menangis, tetapi dia mengakhiri air mata. Dia bertanya di mana Lazarus dibaringkan, karena dia adalah seorang manusia, dan ia membangkitkan Lazarus, karena dia adalah Tuhan. Sebagai domba, dia dibawa ke pembantaian, tetapi ia adalah gembala Israel dan sekarang di seluruh dunia. Dia memar dan terluka, tetapi ia menyembuhkan setiap penyakit dan setiap kelemahan. Ia diangkat dan dipakukan ke pohon, tetapi di pohon kehidupan dia memulihkan kita. Dia menyerahkan nyawanya, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Dan tabir itu disewakan, karena pintu surga yang misterius dibuka. Batu-batu itu terbelah, orang mati bangkit. Dia mati, tetapi dia memberi hidup, dan dengan kematiannya menghancurkan kematian. Ia dikuburkan, tetapi ia bangkit kembali. Dia turun ke neraka, tetapi dia menyelamatkan yang terkutuk. Nah, demikian satu pujian kepada Sang Firman yang menjelma menjadi manusia itu di dalam Orasio ke-29, poin ke-19 dan ke-20. Nah, kita lihat kembali firman yang keluar dari Allah menjadi anak Allah yang kita peringati sebagai hari Natal itu dan masuk ke dalam rahim perawan Maria menjadi anak manusia adalah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas kita. Supaya dia masuk menguasai hati dan tubuh kita melalui iman dan baptisan. Oleh iman dan baptisan kita diselamatkan. Dalam Markus 16 ayat 16, Roma 6 3 sampai 6. Sebab kita ikut serta dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Karena dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Dan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kolose 2, 12 dan 13. Kita ikut terhisap masuk di dalam karya penebusan Kristus oleh karya Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Sekarang kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Yohanes 6 ayat 5, ayat 56. 1 Yohanes 4, 15, Efesus 3, 16 sampai 17. Ada roh anak Allah tinggal di dalam hati kita. Galatia 4 dan ayat 6. Dan di dalam tubuh kita. Sehingga di mana ada Roh Kudus, di situ ada Allah Bapa dan anaknya tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Semua itu dimulai dari karya inkarnasi firman Allah. Inkarnasi firman Allah adalah satu keniscayaan atau necessary, dan itu tidak bergantung pada kejatuhan Adam dalam dosa atau tidak. Inkarnasi telah ada dalam rencana ilahi atau rancangan ilahi, blueprint Allah terhadap segala sesuatu yang dia ciptakan. Alam semesta ini termasuk isinya manusia di dalamnya. Mengapa necessary? Hal ini berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan manusia dalam ciptaan itu. Inkarnasi firman menjadi Kristus itu adalah satu Christ event untuk menggenapkan tujuan Allah kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah dan memperoleh hidup kekal bersama Allah. Inkarnasi firman, Natal, itulah Christ event. Tanpa Christ event inkarnasi ini, maka manusia tidak mampu mengenal Allah yang benar dan tidak memiliki pengenalan Allah ini, maka manusia tidak bisa mencapai hidup kekal, sebab hidup kekal itu hanya berasal dari Allah yang mempunyai hidup kekal. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menuliskan inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Mengapa juga harus mengenal Kristus? Sebab Kristus adalah satu-satunya yang bisa menyatakan siapa Allah yang benar itu kepada manusia. Karena dia berasal dan keluar dari Allah. Dia dilahirkan, diperanakan dari Allah. Nah, itu artinya dia adalah firman Allah
yang diwahyukan Allah di dalam dirinya sendiri, kemudian keluar dari Allah, berinkarnasi, dan merefleksikan, memancarkan siapa Allah itu. Kata-kata Allah, firman-Nya Allah, inkarnasi, logosnya Allah, itu adalah Allah, yang artinya memancarkan siapa Allah itu sendiri. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah kecuali anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebab dia adalah firman Allah yang merupakan pancaran dari kemuliaan Allah itu sendiri. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1:18, Yohanes 6 ayat 46, ya, Kristus adalah Allah, sebab dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, dia turun dari surga, datang atau keluar dari Allah Bapa, hidup oleh Bapa, melihat Kristus sama dengan melihat Bapa, dan diutus oleh Bapa. Sehingga Kristus memiliki kuasa ilahi dan hidup Allah itu sendiri. Yohanes 6 ayat 57. Sehingga siapa saja yang mengenal Kristus, dia akan mengenal Allah. Siapa saja yang mengasihi Kristus, dia akan dikasihi Allah. Jadi inkarnasi adalah necessary supaya manusia memiliki Kristus untuk mengenal Allah, dikasihi, dan pada akhirnya tujuan Allah digenapi, yaitu manusia memperoleh hidup kekal. Sehingga inkarnasi menjadi hal yang necessary karena hanya Kristus yang menjadi gambar dan rupa Allah, Tritunggal yang sejati. Sehingga manusia memiliki teladan atau pola kesempurnaan, yaitu menjadi sama seperti Kristus yang adalah rupa Allah itu. 1 Yohanes 3 ayat 2. Rasul Paulus menuliskan bahwa segala kepenuhan Allah telah tinggal di dalam Kristus. Sehingga Kristus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Melihat Kristus adalah melihat Bapa. Yohanes 12:45. Bahwa Allah diam di dalam Kristus. Roma 8 ayat 9. Jadi Kristus yang firman yang berinkarnasi itu adalah kepenuhan dari Allah Tritunggal. Sehingga dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati yang menjadi model atau pola atau cetakan manusia itu. Adanya Adam pertama akan menuntun pada Adam yang kedua. Sebab Adam yang pertama adalah gambaran Kristus yang akan datang. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, dan tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Oleh Kristus itu, kita mampu memperoleh hidup kekal. Sebab Kristus telah diberikan segala kuasa Allah untuk membawa manusia kepada Allah, untuk mengenal Allah yang benar, sebab dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Yohanes 14 ayat 6-7. Keselamatan itu adalah terhisap atau manunggal di dalam Kristus yang adalah firman Allah yang berinkarnasi. Ya, mengalami penyaliban, penguburan, dan kebangkitan, serta akan datang kembali untuk membangkitkan tubuh dan memberikan tubuh yang baru kepada gerejanya. Keselamatan bukan hanya sekedar posisi, tetapi adalah satu kondisi kita manunggal di dalam Kristus. Sehingga keselamatan itu manunggal di dalam Kristus, yaitu manunggal di dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Manunggal di dalam hidupnya, setelah baptisan atau masa sekarang, di mana Allah Tritunggal iman yang di dalam diri kita. Dan manunggal dengan Kristus menjadi sama seperti dia, baik secara tubuh dan jiwa, pada saat kedatangannya, di mana kita akan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Jadi sekali lagi, kita manunggal di dalam hidupnya, setelah baptisan atau masa sekarang, di mana Allah itu tinggal di dalam diri kita, kita manunggal dengan Kristus menjadi sama seperti dia baik secara tubuh dan jiwa pada saat kedatangannya nanti. Mari, saudara-saudara, kita datang kepada Kristus dengan mata iman kita. Kita mau berbalik, kita bertobat kepada Kristus, sehingga kita masuk dalam tujuan ilahi ini. Kiranya melalui semangat peduli yang terbakar ini, kita mengerti, memahami maknanya, kita mengerti mengapa Kristus harus berinkarnasi, sehingga kita mulai mengerti keselamatan yang dia berikan kepada kita. Karena tujuan hidup kita adalah untuk memperoleh keselamatan itu, terhisap manunggal di dalam Kristus, menjadi sama serupa dengan dia,
di dalam kekekalan. Ini adalah ultimate goal dari tujuan kita di dalam Kristus dan di dalam gerejanya. Amin. Kita boleh memahami inkarnasinya, dan dalam hidup ini kita terus menyadarkan diri kita akan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Thank you semuanya for the watching, and God bless us today.